berada di salah satu lokasi di mana jenazah Vina dan pacarnya dieksekusi oleh 11 tersangka pelaku pembunuhan pada tahun 2016, di mana di salah satu kebun yang berada di Jalan Perjuangan Kota Cirebon ini, di lokasi ini jenazah Vina dan pacarnya dibawa oleh 11 pelaku di salah satu kebun, di mana terlihat di belakang saya ini banyak pepohonan yang dijadikan lokasi pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh para tersangka. Baik di lahan kosong ini, di mana jenazah Vina beserta kasihnya dieksekusi oleh 11 pelaku. Di lokasi inilah jenazah Vina, menurut pengakuan warga sekitar, bahwa di lokasi ini jenazah Vina pada tahun 2016 lalu dieksekusi, diperkosa dan dianiaya hingga lemas dan tak berdaya. Selain di lokasi ini juga, para pelaku usai melakukan aksi pemerkosaan dan pemukulan terhadap para korban, yakni Vina dan Eki, para pelaku sendiri membawa dua korban tersebut ke jalan layang yang ada di Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di lokasi inilah di mana jenazah Vina bersama Eki dibuang oleh 11 tersangka pelaku pembunuhan serta penganiayaan pada tahun 2016 yang lalu, di mana di lokasi ini jalan layang Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon sendiri merupakan titik awal mana ditemukannya jenazah Vina dan Eki. Dan laporan dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan melaporkan. Artis Ridho Roma yang juga putra kandung dari pedangdut senior Rhoma Irama Sabtu lalu ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat. Ya, lantas bagaimana keluarga menyikapi penangkapan Ridho Roma ini? Kita akan berbincang dengan ayahanda korban atau ayahanda Ridho Roma, yaitu ada Bang Haji Rhoma Irama. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, tadi sudah di depan di awal tadi kita sempat bertanya bagaimana reaksi dari Bang Haji mengetahui ternyata Ridho ditangkap karena narkoba. Tadi kan kaget sekali, hoax. Tapi ketika Bang Haji datang langsung, melihat langsung Ridho, apa ucapan atau kata-kata pertama Bang Haji kepada Ridho saat itu? Dok, kenapa bisa begini? Kenapa gitu? Kok sampai begini gitu? Kenapa? Kok sampai hati kamu apain Bapak? Itulah dia nangis, minta maaf. Ya seperti itu pertemuan saya lah. Marah saat itu Bang Haji? Marah? Saya tidak. Justru saya kasihan. Saya kasihan. Saya sampaikan itu. Papa tidak marah sama, tapi Papa kasihan. Kenapa? Itu tadi saya katakan. Papa masih bersyukurlah. Kamu ini ketemu masih hidup. Papa tidak menemukan kamu sebagai mayat karena overdosis. Karena banyak tetangga kita, anak-anak teman kita, banyaknya. Bahkan anak keponakan saya 2 orang mati overdosis. Apa yang disampaikan oleh Bang? Jadi saya masih bersyukur dia bisa ditemukan sejak dini sehingga bisa direhab gitu kan. Artinya kalau saya melihat ini sudah kita ini dalam bukan lagi bahaya narkoba, ini sudah saya lihat banyaknya korban, banyaknya seluruh elemen bangsa terkena narkoba, tidak termasuk kepolisian, militer, mahasiswa, sudah masuk pesantren. Ini kan satu indikasi adanya proxy war, bahwa produsen ini bukan lagi profit oriented, tapi ini sudah proxy war ya. Indikasi lain bahwa narkoba masuk bertonton dengan berbagai macam cara.
Sampai ke yang namanya apa tiang pancang di tanah reklamasi itu isinya bertonton narkoba. Nah ini kan betul-betul kita sudah sedang diserang oleh narkoba gitulah. Ini yang saya maksud, awareness kita sebagai bangsa ini harus ditingkatkan gitu. Saya melihat kasus Ridho ini not just secara subjektif ya, tapi saya melihat ini masalah bangsa loh gitu. Ini bukan hal yang kecil lagi. Tapi bukan Bang Haji ngeliat sosok seorang Ridho ini dari kecilnya hingga dia dewasa masuk di dunia hiburan, terbayang atau tidak sih? Anak ini apa memang memang badung atau apa tadi yang... No, Ridho itu anak manis. Tahadduts bin ni'mah. Ridho itu anak manis. Masya Allah, akhlaknya, moralnya, segala macam ya. Dia tidak merokok, dia tidak, ya anak baik-baik banget gitu loh. Kebanggaan kita banget gitu loh. Makanya ketika saya dengar itu, apa ini hoax? Apa ini ternyata betul. Nah, Bang Haji, Bang Ridho ini sebetulnya Abang mengetahui tidak mungkin lingkungan-lingkungan sepermainannya, mengetahui teman-temannya dia bergaul dengan siapa saja sampai akhirnya dia bisa berkenalan dengan sabu. Ya memang sejak dia bisa beli apartemen, ya dia mulailah hidup mandiri. Sejak berapa lama Bang Haji sudah? Kurang lebih 5 tahunan ya. Dia hidup mandiri di apartemen gitu kan. Nah kemudian juga setelah dulu kan manajemen dia kan saya sendiri, Sonetu itu. Saya yang memanage karir Ridho. Tapi begitu saya lihat semakin sibuk dia dan semakin sibuk saya gitu. Oke, kamu bikin manajemen sendiri. Maka dia punya manajemen sendiri. Nah, disitulah kita agak kurang apa dengan keluarga tuh agak apa. Dia sering touring, syuting, sama dengan juga kesibukan saya gitu kan. Tapi Bang Ridho ini orangnya dia mengeluhkan tidak meskipun jarang bertemu, tapi kan saya yakin mungkin tetap berkomunikasi ya antara ayah dan anak begitu ya. Ada tidak mungkin akhir-akhir ini yang dikeluhkan oleh Bang Ridho seperti apa? Apakah dia punya ada masalah atau ada beban? Nggak ada. Kita komunikasi baik-baik saja gitu, fine banget. Ya mungkin 2 tahun ini ya yang agak apa ya mungkin menjadi indikasi agak sulit komunikasi. Kenapa sulitnya Bang Haji? Misalnya dia saya kontak nggak nyaut, kemudian nggak merespon beberapa hari, baru direspon sekian hari kemudian. Gitu. Mungkin itu yang bisa dijadikan indikasi. Ada sedikit perubahan dari Ridho. Sedikit gitu ya? itu yang saya lihat. Itu sejak 2 tahun belakangan ini? Ya lah, mungkin 6 bulan inilah. Ada yang pikiran dari Bang Haji melihat Ridho yang tadinya anak manis, yang akhlaknya bagus, tiba-tiba narkoba, apa sih? Nggak ketidakpercayaan Bang Haji ini melihat, waduh kenapa nih anak saya nih? Makanya saya katakan ini siapapun di antara kita bisa terserang ini. Ini sebuah serangan, ya bukan profit oriented sekali lagi saya katakan. Bangsa ini sedang diserang. Siapapun di antara kita, mungkin keluarga kita sekarang sedang kena narkoba, tapi kita belum tahu. Nah, mereka dengan berbagai macam cara mempengaruhi korban itu kan. Ada yang tahu-tahu disuntik, pingsan, besok-besok, seperti itu. Tapi Bang Haji, Bang Ridho ini pertama kali berkenalan dengan narkoba, sempat tidak ceritanya bagaimana akhirnya dia sampai mengkonsumsi sabu? Kalau cerita dia kemarin di Polres, bahwa kenapa kamu gunakan ini, dia bilang untuk stamina Pak. Ridho kadang-kadang syuting streaming, lelah, letih gitu kan. Kalau pakai itu ya fit gitu, nyaman gitu. Mengejar itu apa streaming itu kan? Stripping. Yes. Stripping ya Pak. Ya seperti itu. Jadi itu pengakuan Ridho kepada Bang Haji. Dia menggunakan itu untuk apa daya tahan Daya tahan fisiknya tubuh untuk mengejar Stamina, pekerjaan ya? itu, stamina ya. Nah, tapi kan ini yang selalu diwanti-wanti tentunya oleh seluruh orang tua, hati-hati sama narkoba, hati-hati sama narkoba. Kenapa akhirnya ini bisa lolos itu kira-kira apa? Pergaulannya tadi itu, Bang Haji?